Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Pak Theo. Nah, pada pembelajaran bimbingan dan konseling kali ini, kita akan memasuki sesi yang keenam dengan materi teknik untuk memahami perkembangan siswa. Teknik to understanding student development. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui akan mempelajari teknik apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengetahui, untuk memahami, untuk mengerti perkembangan siswa di sekolah. Jadi ada beberapa teknik yang akan kita pahami, tapi sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke 4 standar kompetensi yang harus guru miliki berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, kompetensi diri, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi keempat standar kompetensi ini harus dimiliki guru guna diterapkan di sekolah. Tanpa keempat kompetensi ini, maka guru akan mengalami sedikit kesulitan, sedikit permasalahan untuk bisa memahami perkembangan siswa, baik itu dari segi emosional, sosial, lalu dari segi pendidikan, dan dari segi minat bakatnya. Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan, ada dua teknik untuk mengukur, untuk menguji perkembangan siswa. Yang pertama tes, yang kedua non-tes. Nah, pada tes ini ada intelligence test. Nah, lalu yang kedua ada aptitude test, yang ketiga ada psychological test, dan yang keempat achievement test. Nah, pada intelligence test ini biasanya kita menggunakan untuk mengetahui IQ, intellectual quotient siswa. Jadi untuk mengetahui IQ seseorang atau IQ siswa kita, maka kita menggunakan intelligence test. Nah, instrumennya apa saja? Nah, biasanya kita menggunakan Stanford Binet yang telah direvisi, yang sebelumnya bernama Binet and Simon Test. Lalu kita menggunakan Reference Progressive Matrix Test. Nah, ini berupa tes verbal dan non-verbal. Jadi untuk Stanford Binet ini akan kita gunakan untuk anak berusia 3 tahun ke atas. Lalu untuk yang non-verbal bisa kita terapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari Reference Progressive Matrix Test ini untuk anak yang berusia di antara 9 sampai 15 tahun. Nah, ini merupakan contoh Reference Progressive Matrix Test. Tes nonverbal, artinya berbentuk tulisan. Kalau verbal tadi berupa tanya jawab, wawancara, dan seterusnya. Nah, berikutnya, ini adalah tabel IQ, rentang IQ, dan klasifikasinya. Jadi kita bisa memperhatikan yang terendah itu 40 dan itu dapat dikatakan sebagai moderately impaired or delay. Nah, yang berikutnya yang paling tinggi highly advanced. Nah, jadi inilah pembagian level intelijensi berdasarkan apa yang telah diutarakan oleh Kaufman tahun 2009. Nah, berikutnya ada subtes dan factors. Nah, factors di sini terjadi keseluruhan faktor ini, keseluruhan tabel yang ada di sini, ini kita perlukan untuk memberikan tes kepada siswa. Jadi kita mulai dari penggunaan beberapa alat bantu di kelas, menempelkan papan-papan yang terbuat dari styrofoam, lalu menempelkan karya-karya anak, lalu ada menggunakan kalimat-kalimat sederhana untuk mengaktifkan kemampuan siswa dalam memahami, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada aptitude test. Jadi ada beberapa tes yang bisa diketahui siswa untuk minat bakatnya. Yang pertama itu ada Reconic untuk mengukur fungsi dari saraf motoriknya, lalu persepsinya, lalu kemampuan berpikirnya.
Nah, jadi untuk reconnect ini tes minat bakat ini dilakukan untuk mengetahui si anak ini motoriknya baik atau tidak, lalu dia memahami atau tidak terhadap suatu permasalahan. Nah, berikutnya untuk minat bakat di bidang musik ada music aptitude test. Jadi untuk mengukur kemampuan individu baik itu melalui dari aspek suara, dari aspek nada, ritmenya, warna suaranya, dan memorinya. Jadi ini uh, lebih untuk memahami siswa jenis musik apa yang dia suka dan jenis musik apa yang bisa membuat dia nyaman dan tenang seperti itu. Nah, lalu ada artistic test untuk mengukur kemampuan menggambar, mewarnai, mendesain, membuat suatu hal yang baru oleh siswa tersebut. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan menggambarnya bagaimana, kemampuan mewarnainya bagaimana. Lalu clerical untuk mengukur kecepatan dan tingkat akurasi siswa. Oke, jadi kita bisa mengetahui bagaimana tingkat kecepatan dan akurasi dalam membaca dan juga dalam melakukan sesuatu. Lalu ada multifactor test untuk mengukur kemampuan spesial, dalam hal ini kemampuan verbalnya, berpikir secara verbal dia harus sampaikan. Lalu ada kemampuan berhitungnya, ada kemampuan berpikir abstraknya, lalu ada kecepatan dan akurasi juga, mechanical thinkingnya, lalu penggunaan bahasa dan juga dapat mengkomposisikan, dapat mengkombinasikan beberapa jenis bahasa yang baru untuk di tingkat anak sekolah dasar. Nah, yang berikutnya untuk instrumen yang harus digunakan dalam jangka waktu panjang kita sebut dengan differential attitude test. Nah, berikutnya ada achievement test. Jadi achievement test ini merupakan tes hasil belajar siswa di dalam kelas. Jadi pada achievement test ini kita dapat mengetahui bagaimana pemahaman siswa di dalam kelas. Nah, berikutnya ada psychological test. Jadi ini biasanya kita sebut atau kalian bisa mungkin pernah melakukan atau mengikutinya yang disebut dengan psikotest. Jadi ini lebih ke mengetahui bagaimana behavior seseorang tersebut, kepribadian seseorang. Jadi untuk mengetahui bagaimana kepribadiannya dan juga untuk memahami emosional si anak tersebut bagaimana. Apakah dia seorang anak yang pendiam, apakah seorang anak yang aktif, atau seorang anak yang perlu bantuan dari orang lain, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada non-test. Jika tadi kita sudah membahas mengenai tes, sekarang kita masuk ke non-test. Di non-test itu sendiri ada contohnya yaitu observasi, kuesioner, interview, lalu ada sosiometri, ada documentation studies. Nah, untuk observasi ini, kenapa ini dimasukkan ke non-test? Karena kita hanya mengamati lingkungan yang ada di sekitar. Nah, kuesioner ini, Pak, ini kan merupakan bentuk tes. Jadi ada kegiatan menulis di sana. Nah, untuk kuesioner sendiri, kuesioner ini kita berikan bukan untuk menghasilkan suatu nilai, tapi untuk mengetahui pemahaman para partisipan kita tentang bagaimana pendapat mereka tentang sesuatu hal. Lalu interview sama sosiometri ini adalah alat ukur yang kita biasa gunakan untuk melihat kehidupan sosial seseorang. Lalu studi dokumentasi, ini berupa foto, berupa video, berupa gambar, dan seterusnya. Nah, jadi saya berharap kalian semua dapat memahami jenis-jenis teknik dalam bentuk tes dan non-tes yang dapat diberikan untuk mengetahui minat bakat, perkembangan siswa, sikap siswa, agar kita bisa mengetahui dan juga dapat mengantisipasi dan juga memberikan treatment yang tepat sasaran kepada setiap siswa-siswi yang kita ajar. Jadi harapannya sebagai seorang pendidik bukan hanya masalah pembelajaran saja yang kita selesaikan, tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan sosialnya, dengan emosionalnya, dengan karirnya, dan seterusnya. Sampai di sini pertemuan kita.
Saya berharap kalian belajar sesuatu yang baru dan jangan jemu-jemu untuk terus belajar, terus improve kemampuanmu agar dapat menjadi seorang pendidik yang baik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.